Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam ini, malam miladnya Shahibuz Zaman, berkaitan dengan tema yang akan kita bicarakan, yaitu Roja'ah. Roja'ah di dalam berbagai madhab hanya diyakini oleh madhab Ahlul Bait salamullahi alaihi majma'in. Orang di luar Ahlul Bait menganggap Roja'ah itu sebagai kesesatan tanpa mereka pahami apa Roja'ah itu. Jadi kita akan membicarakan apa yang disebut Roja'ah. Madhab, bagaimana pendapat madhab Ahlul Bait tentang Roja'ah. Apa dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang Roja'ah. Dalam hal ini sunnah seperti yang dibawa oleh madhab Ahlul Bait salamullahi alaihi. Roja'ah berasal dari kata roja', yarji'u roja'atan, artinya kembali. Kita mengenal kata roja'ah ini seperti dalam ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Roja'a yarji'u roja'atan fahuwa roji'un fahuma roji'ani fahum roji'un. Mereka dan roji'un artinya kembali. Kata rujuk juga satu asal kata dengan kata roja'ah. Dan roja'ah, kata rujuk seperti nikah, talak, rujuk. Kata rujuk itu berasal dari kata roja'ah, sama dengan asal kata raja'ah. Dan roja'ah dalam keyakinan Ahlul Bait ialah dikembalikannya sekelompok manusia dari berbagai golongan pada waktu kedatangan Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Jadi pada waktu kedatangan Imam Al-Muntazor, imam yang ditunggu-tunggu, pada saat yang sama akan dibangkitkan sekelompok orang. Yang siapa yang dibangkitkan itu? Satu adalah orang yang benar-benar kafir, dengan definisi sebetulnya seperti yang disebutkan oleh Al-Quran, yaitu yang termasuk kafir ialah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Atau yang kafir itu ialah yang betul-betul tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Atau dalam ayat yang lain kadang-kadang digabungkan dengan atsam, yaitu banyak berbuat dosa. Nah, orang-orang yang betul-betul zalim dan banyak berbuat dosa, kelompok-kelompok mereka akan dibangkitkan. Dan yang kedua, dalam bahasa Arab disebutkan bahwa yang akan dibangkitkan adalah orang-orang yang betul-betul mahdu kufrin mahd atau mahdu imanin mahd. Mahd artinya betul-betul. Dalam bahasa Inggrisnya sheer. Orang-orang betul-betul kafir, betul-betul zalim, itu akan dikembalikan hidup lagi di dunia ini dan menghadapi pengadilan dari Shahibuz Zaman. Begitu pula orang-orang yang betul-betul soleh, mahdul mu'minin mahd, mahdu imanin mahd, juga akan dibangkitkan besar menjadi tentara-tentara Shahibuz Zaman. Dan Shahibuz Zaman akan menegakkan
sebuah negeri yang penuh ketentraman dan penuh keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Itu kepercayaan orang-orang pengikut Ahlul Bait. Nah, di luar Ahlul Bait, keyakinan ini dianggap sebagai kesesatan. Malah ada anggapan yang keliru bahwa rojaah itu artinya sama dengan reinkarnasi. Kita ingin buru-buru menjelaskan bahwa reinkarnasi artinya seperti kepercayaan orang-orang Hindu ialah datangnya kembali ke dunia orang yang pernah hidup sebelumnya menjadi makhluk yang lain. Bisa jadi menjadi manusia lagi, atau masuk menjadi binatang misalnya, bisa menjadi babi, tergantung amal-amal dia ketika dia hidup. Konon Abu Hanifah mempercayai reinkarnasi. Dan satu saat dia bertemu dengan tokoh Syiah namanya Mu'min At-Taq. Mu'min At-Taq terkenal sebagai murid imam yang sangat pintar. Dia sangat menguasai ilmu agama. Dan dengan siapapun berdebat, Mu'min At-Taq itu selalu menang. Sehingga oleh lawan-lawannya dia digelari Syaiton At-Taq, setan yang pintar. Pada suatu saat bertemulah Imam Abu Hanifah dengan setan At-Taq, dengan Mu'min At-Taq di pasar. Dan Abu Hanifah waktu itu kata Mu'min At-Taq membeli ayam di pasar. Dan Abu Hanifah berkata, gimana kalau ayam kamu itu aku pinjam, nanti aku kembalikan pada waktu rojaah. Menyindir keyakinan Syiah bahwa nanti kita sekelompok orang akan dihidupkan kembali pada kedatangan Imam Mahdi ajallahu farjahu syarif. Lalu jadi berikan ayam itu kepadaku, nanti aku kembalikan pada waktu rojaah. Dan Mu'min At-Taq berkata, boleh kamu pinjam, tapi kamu harus meyakinkan aku bahwa kamu nanti tidak berreinkarnasi menjadi babi. Jadi sebetulnya perdebatan itu dijadikan anekdot untuk menunjukkan dua keyakinan yang sebetulnya berbeda. Jadi sekali lagi rojaah bukan reinkarnasi. Lalu jadi kita akan bicarakan sekarang beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rojaah. Pertanyaan pertama ialah apakah rojaah itu? Tadi sudah kita definisikan, rojaah adalah kembalinya sekelompok manusia dari setiap golongan untuk hidup bersama Imam Mahdi pada waktu kedatangannya. Yang satu kelompok mewakili orang-orang durhaka, orang banyak berbuat zalim, yang akan berhadapan dengan pedangnya keadilan Imam Mahdi ajallahu farjahu syarif. Dan satu lagi adalah orang yang betul-betul mukmin, yang di dalam doanya ia bercita-cita untuk menjadi tentara Sohibuz Zaman, untuk menjadi pengikut Imam Mahdi. Seperti doa Al-Ahad atau doa perjanjian. Dan doa itu di dalam satu riwayat, barang siapa yang berdoa dengan doa itu selama 40 hari berturut-turut, ia akan dibangkitkan bersama Sohibuz Zaman. Dan kalau ia pun
kemudian kalau meninggalnya itu dia bisa berjumpa dengan sahibul zaman, dan kalau ia meninggal sebelum perjumpaan itu, ia akan dihitung sebagai bagian dari tentara sahibul zaman, yaitu doa yang diantaranya ada yang berbunyi sekaligus menunjukkan bahwa doa ini menunjukkan keyakinan para pengikut Ahlul Bait. Saya sedang mencari doa ini. Oh ya nih, doa yang awalnya itu berbunyi Allahumma Rabban nuril azim wa rabbal kursiyyir rafi' wa rabbal bahril masjur wa munzilat taurati wal injili wal zabur wa rabba zilli wal harur wa rabbal qur'anil azim. Tadi ya Allah, Tuhan yang menciptakan cahaya yang agung, Tuhan pemilik kursi yang tinggi, Tuhan yang memiliki lautan yang dinyalakan, dan Tuhan yang menurunkan Taurat, Injil, dan Zabur, Tuhan yang menguasai tempat yang teduh dan panas, Tuhan Al-Quranil Azim. Nah, sampai kepada doa, di dalam doa ahad itu ada doa yang berbunyi Allahumma inhala baini wa bainahul maut alladhi ja'alatahu ala ibadika hatman maqdiyya fa akhrijni min qabri mu'taziran kafani sahiran sayfi mujarradan qanati mulabbiyan da'watad da'i fil hadir wal badi. Ya Allah, jika kemudian antara aku dengan sahibul zaman itu dihalangi dengan kematian yang sudah Engkau tetapkan pada hamba-hamba-Mu sebagai takdir yang pasti, keluarkanlah nanti aku dari kuburanku dengan dibaluti kain kafanku, dan dengan mengeluarkan pedangku, menghunuskan pedangku, mujarradan konati, apa artinya? Iya. Oh, dengan menghunuskan tombakku, dengan menyambut panggilan dakwah dari pendakwah, yaitu maksudnya sahibul zaman, baik fil hadir maupun al-badi. Itu doa mengharapkan kedatangan sahibul zaman dan menjadi di antara pasukan Imam Mahdi yang jalallahu farjahu syarif. Ada doa mif yang daulatan karimatan, itu juga doa tentang harapan kita akan hadirnya satu negeri yang penuh kemuliaan. Gimana yang lengkapnya? Allahumma inni arghabu ilaika fi daulatin karimah. Allahumma inni arghabu ilaika fi daulatin karimah. Ya Allah, betapa aku merindukan datangnya satu pemerintahan yang penuh kemurahan. Terus Allahumma inni arghabu ilaika Islam wa ahla. Tu'izzu fiha al-Islam wa ahla. Yang di negeri yang penuh kemuliaan itu Engkau tinggikan Islam dan ahlinya. Wa tudhillul nifaqa wa ahla. Dan Kau runtuhkan dan Kau hinakan orang munafik dan ahlinya, dan orang-orang kemunafikan dan orang-orang munafiknya. Itu juga doa yang kita sebut doa menantikan sahibul zaman yang akan menegakkan keadilan. Nah, ar-raj'ah terjadi pada waktu kehadiran sahibul zaman. Di dalam riwayat Ahlul Bait, kedatangan Imam Mahdi atau terjadinya raj'ah itu disebutkan sebagai salah satu dari ayyamullah, hari-hari Allah. Saudara Said Ali Khamenei ketika memulai pernyataan perang terhadap Amerika, beliau menyebutkan tentang kehadiran ayyamullah. Ayyam dari kata yaum, kalau satu artinya hari,
Ayyamullah artinya hari-hari Allah. Di dalam Al-Quran kata ayyamullah itu disebut 2 kali. Kalau ada yang ketiga, bisa bantu Bapak. Dan Bapak kasih 1 juta. Dan pasti tidak ada. Sepanjang pengetahuan saya hanya ada 2 ayyamullah. 1 dalam surat Ibrahim ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ila nur wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayati likulli sabarin syakur. Dan telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami supaya engkau keluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya dan ingatkan mereka akan hari-hari Allah. Inna fi dzalika laayati likulli sabarin syakur. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Dalam surat Al-Jathiyah ini mungkin surat ayat ke-14 atau ayat ke-41 karena penulisan ini saya cek kadang-kadang terbalik. Surat Al-Jathiyah ayat 14. Oke. Betul kalau begitu. Disebut lagi kata ayyamullah, hari-hari Allah itu. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka maafkan orang-orang, dalam tafsir disebutkan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin, yang mencemooh, menyakiti, menganggap sesat kaum mukminin itu, dan mereka dianggap orang yang tidak mengharapkan adanya ayyamullah. Jadi orang-orang mukmin, katanya menurut para ahli tafsir, ketika mereka masih berada di Mekah, mereka dicemooh, dicaci maki, dianggap menimbulkan perpecahan, katanya memisahkan bapak dengan anaknya, memisahkan istri dengan suaminya. Dianggap Islam itu mendatangkan perpecahan. Mereka diejek, dicemooh, dan dianggap mengikuti orang gila. Lalu mereka bisa menyakiti kaum mukminin, dan turun ayat yang dianggap ayat Makkiyah, bahwa orang-orang mukminin harus memaafkan mereka. Dan mengenai urusan perbuatan mereka, Allah nanti akan membalasnya pada ayyamillah, pada hari Allah itu Allah akan membalas mereka karena perbuatan mereka. Kalau orang itu menyakiti seorang mukmin, dosanya 2. 1 dosa kepada orang imannya, orang berimannya yang disakiti, dan kedua dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa kepada Allahnya itu urusan Allah yang akan menyiksanya. Itu urusan Allah yang akan menghukum mereka karena perbuatan mereka. Tapi seorang mukmin diharapkan memaafkan mereka. Secara psikologis, kalau kita memang dicaci maki, dihina, dicemoohkan, kita menderita. Tapi kalau kita maafkan, penderitaan itu hilang. Jadi mereka, orang-orang yang menghina kaum mukminin ini, pada satu saat, yaitu pada ayyamullah, akan mendapat hukumannya. Dari riwayat-riwayat hadis Ahlul Bait, bahwa yang dimaksud dengan ayyamullah, kalau kita lihat sebelum riwayat Ahlul Bait dalam tafsir-tafsir Ahlus Sunnah, ayyamullah itu adalah hari-hari ketika kita mendapat anugerah Allah yang berlipat ganda. Jadi misalnya kaum Nabi Musa itu berhasil membawa kaumnya dari kegelapan kepada cahaya. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa disuruh memperingatkan kaumnya bi ayyamillah,
yaitu tentang hari-hari ketika Allah memberikan kenikmatan kepada mereka. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah ketika Allah selamatkan kamu dari Fir'aun, misalnya ketika Allah memberikan nikmat. Nah, ketika Allah menganugerahkan nikmat, itu disebut ayyamullah. Dan begitu juga ini orang-orang beriman disuruh bersabar dan memaafkan orang menyakiti hatinya, karena nanti pada ayyamullah, pada hari-hari Allah itu Allah akan memberikan hukuman bagi orang-orang yang menyakiti kaum mukminin. Para ulama Ahlul Bait mengatakan bahwa yang disebut ayyamullah itu ialah hari ketika yang berkuasa pada hari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ketika yauma la tamliku nafsun lin nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Itu dalam surat Al-Infitar. Jadi pada hari ketika kekuasaan itu ada pada Allah saja yang berkuasa. Semua kesombongan manusia waktu itu runtuh. Semua kepongahan orang-orang yang pongah juga tidak ada artinya, karena al-amru yauma idzin lillah. Ayyamullah, kebanyakan ahli tafsir di kalangan Ahlussunnah menyebutkan ayyamullah itu ada beberapa tafsir. Satu, ayyamullah itu adalah misalnya dalam ayat wadzakirhum bi ayyamillah, beri peringatan mereka tentang hari-hari Allah, dan hari Allah itu ialah hari ketika Allah menganugerahkan nikmatnya. Al-Fakhrur Razi menyebut termasuk ayyamullah ialah hari ketika Allah menurunkan bala. Menurut mazhab Ahlul Bait, itu hari ketika Allah itu al-izzatu lillah, innal izzata lillahi jami'a, di dalam surat Yunus ayat 66. Sesungguhnya kekuasaan waktu itu ada pada tangan Allah. Dan kapan itu ayyamullah itu? Ya pada hari-hari ketika kata mereka kama yumkin ayyakuna min ayyamillahi azza wa jalla aydan al-ayyamul lati zuharat fiha an-ni'amul ilahiyyah zuhuran laysa fihi li ghairihi kayyawmi khuruji Nuh wa ashabihi min as-safinah bisalami min Allah wa barakati minhu wa yawma in ja'ihil Ibrahim al-Khalil anin nar wa gharihima. Jadi pada saat-saat ketika Allah menunjukkan kekuasaannya, itulah yang disebut ayyamullah. Misalnya ketika Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir, ketika Allah menyelamatkan Ibrahim, ketika mungkin ketika saudara juga diselamatkan Allah dalam keadaan terpuruk, tiba-tiba sudah diselamatkan sehingga tidak ada jawaban yang mungkin bisa dikemukakan kecuali bahwa itu semua pertolongan Allah. Termasuk katanya pada hari ketika Allah menyelamatkan orang dari bencana, dari wabah penyakit, ketika manusia tidak lagi memiliki kekuasaan apa-apa. Ketika manusia terpuruk dan tidak memiliki kekuatan apapun, yauma la tamliku nafsun linafsin syai'a, pada hari itu orang tidak berdaya apa-apa. Al-amru yauma idzin lillah. Kita sekarang mungkin dalam situasi menunggu ayyamullah, ketika kita tidak merasa berdaya sama sekali, ketika segala upaya kita akhirnya harus berujung pada ucapan la haula wala quwwata illa billah. Itu menjelang ayyamullah, hari-hari Allah ketika Allah menunjukkan kekuasaannya. Dan salah satu dari hari Allah itu dalam riwayat Ahlul Bait adalah hari Allah yang 3. Nanti kita sebutkan di dalam tafsir Mizan juz ke-12 halaman 16.
eh, disebutkan mengikuti juga yang disebutkan oleh Sunni, ayyamullah na'ma'uhu wa bala'uhu wa muthalatuhu ay uqubatuhu, yaitu pada hari-hari Allah itu pada hari Allah menganugerahkan nikmatnya atau Allah menurunkan balanya. Di dalam riwayat dari para imam, misalnya seperti dalam tafsir Al-Qummi, tafsir As-Sofi, tafsir Al-Burhan dari Imam Ja'far As-Sadiq salamullahi alaihima, dari Imam Bakir dan dari Imam Ja'far As-Sadiq, annahuma qala, bahwa kedua-duanya berkata, ayyamullah azza wa jalla talatah, hari-hari Allah itu ketika Allah berkuasa mutlak di situ adalah yaumul qaim, hari kedatangan al-qaim, yaitu hari kedatangan Imam al-Muntazar, hari Imam Mahdi, itu min ayyamillah. Wa yaumal qarrah, dan jadi satu hari kedatangan Imam Mahdi itu adalah hari-hari Allah. Dan yang kedua yaumul qarrah. Qarrah berasal dari kata qarra, yakurru qarar. Qarrah artinya berulang atau mundur, seperti Imam Ali Imam Ali disebut karor ghair faror, artinya karor yang menyerang berulang-ulang, bukan orang yang melarikan diri. Jadi itu yaumul qarrah, itu artinya hari ketika dikembalikan sekelompok manusia, ai yaumur roj'ah atau hari roj'ah, wa yaumal qiyamah, dan hari kiamat. Jadi hari-hari Allah itu tiga: hari kedatangan sahibuz zaman, hari kedatangan hari dikembalikannya sekelompok manusia, dan hari kiamat. Itu menjawab pertanyaan apa yang disebut roj'ah. Nah, sekarang dengan cepat, saya selalu lupa untuk membawa jam. Jadi baru 30 menit. Tadi kita mulai jam 40. Jam 40. 23.40. 23.40. Jam 23.40. 3.40? 23.40. Oh, 23.40 ya. Jadi baru 30 menit. 3.40? Baru 30 menit. 20 tambah 8 ya. 29 menit. Saudara-saudara boleh interupsi di tengah-tengah. Kalau kita dengar, kalau tidak kita dengar, interupsinya tidak kita perhatikan. Jadi kita langsung melanjutkan. Sekarang apa dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah tentang Ar-Roj'ah. Tapi sebelum itu saya ingin kutip lagi dari kitab ini. Kitab yang saya baca ini berjudul Ar-Roj'ah ala Daw'il Adillatil Arba'ah. Roj'ah di bawah sinar dalil yang empat. Dan di sini dijelaskan tentang Imam Mahdi dan wazuhurihi, dan kehadiran Mahdi ditulis oleh Syekh Abdul Latif Al-Baghdadi. Beliau menulis, inna yawma raj'ati huwa a'zamu yawmin fid dunya yazharu fihi hukumullahi wa amruhu bin nasri wal ghalabati lil mu'minin wal intiqami wal khidlani lil kafirin wal mutamarridin wali kama qala ta'ala walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin, dalam surat Al-Munafikun. Jadi hari Roj'ah adalah hari yang paling agung di dunia, ketika waktu itu tegak hukum Allah dan perintahnya dengan memberikan pertolongan dan keunggulan bagi kaum mukminin, dan memberikan pembalasan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang keterlaluan
Dan karena itu tepatlah firman Allah Ta'ala, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Oke, kemudian yang kedua ialah pada ayat-ayat dari Alkitab yang menjelaskan dari Al-Quran, apa dari Al-Quran bahwa bakal datang ar-roj'ah itu. Semula ini mungkin kita bisa mulai dari hadis yang kembali kepada Quran. Dari Abu Basir. Abu Basir adalah murid Imam Ja'far As-Shadiq yang terkenal karena kesolehannya dan kesetiaannya kepada imam. Ia kebetulan tunanetra, tetapi imam memanggil dia Abu Basir. Imam tidak memanggil dia si buta misalnya, tapi dengan kalimat yang halus imam memanggilnya Abu Basir, artinya bapaknya orang yang melek, karena anak-anaknya melek semua. Jadi dia disebut Abu Basir. Terkenal, ia juga pernah terharu menyaksikan orang tawaf di Ka'bah sampai dengan perasaan keharuan yang luar biasa. Katanya betapa beruntungnya ini orang-orang yang haji, betapa mulianya orang-orang yang haji ini karena mendengarkan suara. Lalu kata Imam Ja'far dan riwayat yang lain itu Imam Zainal Abidin, tidak, kata, tapi kamu datang ke sini. Kemudian Abu Basir atau Imam Ja'far As-Shadiq mungkin dalam peristiwa ini, karena Imam Ali Zainal Abidin ada peristiwa lain juga. Tapi ketika Abu Basir itu ke sini, kata imam, kemudian diusap matanya, dan tiba-tiba ia melihat di sekeliling Ka'bah itu kumpulan binatang-binatang buas. Sehingga dia berteriak, ma aktsarud dujaj, betapa banyaknya raungan-raungan binatang buas. Jadi di alam mulk, di alam malakut, yang keliling di sekitar Ka'bah itu adalah binatang-binatang buas. Itu roh mereka yang tawaf itu kelihatan oleh Abu Basir. Nah, Abu Basir satu hari datang kepada Abu Ja'far, yaitu Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Dia melapor kepada Abu Ja'far, yunkiru ahlul Iraq ar-raj'ah. Ini orang-orang penduduk Irak itu tidak percaya kepada roj'ah. Kata imam, amma yaqra'un, apakah mereka tidak membaca ayat Al-Quran, wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fauja, wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fauja. Itu ayat apa itu? Surah An-Naml ayat 83. Pada hari kami himpunkan pada hari itu kami kumpulkan sekelompok orang min kulli ummatin, dari setiap umat. Jadi pada hari itu akan dikumpulkan satu kelompok dari setiap umat. Mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun, yaitu di antara orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kemudian mereka dibariskan atau dibagi-bagi dengan tertib. Kata yuzaun, saya belum cek ini di terjemahan Indonesia bagaimana mereka menterjemahkan yuzaun, tapi dalam bahasa Arab kata waza'a itu artinya membagi-bagi. Qasama yaksimu qisman, itu sama dengan
fahum yuzaun, dan mereka dibagi-bagi. Kemudian katanya ada orang datang kepada Abu Abdillah, ini Imam Ja'far As-Shadiq, innal ammata taz'amu anna qawlahu wa yawma nakhshuru min kulli ummatin fauja ana yawmal qiyamah. Katanya ini saudara-saudara kita ahlu sunnah mengatakan bahwa wa yawma nakhshuru min kulli ummatin fauza, ketika kami kumpulkan dari wakil kelompok dari setiap umat, itu terjadi pada hari kiamat. Lalu kemudian Imam Abu Abdullah salamullahi alaihi berkata, afa yakhsurullahu min kulli ummatin fauja wa yada'u labaqin. Apa di hari kiamat yang dikumpulkan ini hanya wakil-wakilnya saja dan sisanya tidak lagi dibangkitkan pada hari kiamat? La, tidak. Pada hari kiamat semua orang dikumpulkan, bukan wakil-wakilnya. Jadi kalau ini kan faujan, min kulli ummatin faujan, ada sekelompok yang mewakili setiap umat dikumpulkan nanti, yang mewakili mukmin yang benar-benar mukmin, dan yang mewakili orang-orang yang zolim dan benar-benar zolim, itu nanti dikumpulkan dari setiap wakil. Hanya faujan, dalam bahasa Arab ini faujan kalau pakai J itu artinya kelompok. Kalau pakai zai, fauzan, seperti banyak nama orang, itu artinya keberuntungan. Karena itu kalau baca Quran, jim dibaca zai, zai dibaca jim, itu artinya bisa berubah. Dan Allah memaafkan orang yang tidak bisa membedakan keduanya itu, asal dia berusaha. Itu tadi kata Imam, la, tidak, walakinnahu fi roja'ah. Ayat ini turun tentang roja'ah. Wa amma ayatul qiyamah, sementara dikumpulkan pada hari kiamah, ayatnya berbunyi wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami kumpulkan mereka dan tidak kami tinggalkan mereka seorang pun. Jadi pada hari kiamat semua dikumpulkan semua, falam nughadir minhum ahada, dan tidak ditinggalkan seorang pun. Jadi ini satu ayat yang pertama berkaitan dengan dibangkitkan. Jadi hanya pada yaumur roja'ah, ada pada satu di antara hari-hari Allah, yaitu pada kedatangan Qaim, Al-Qaim atau Sahibuz Zaman atau Imam Mahdi, nanti wakil-wakil dari setiap kelompok itu akan berada dalam pengadilan agung di dunia ini sebelum mereka nanti juga diadili pada hari kiamat. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran yang lain, tapi sebagai sebelum kita melanjutkan lebih lanjut, izinkan saya menyingkatkan beberapa hal. Pertama, di dalam Al-Quran diceritakan ada hari-hari Allah, dan hari-hari Allah itu ialah ketika al-izzatu lillahi jami'ah, ketika semua kekuasaan itu dipegang oleh Allah. Yauma la yamliku nafsun li nafsin syai'a, ketika satu diri tidak memiliki kekuasaan apapun. Dan salah satu di antara hari Allah, menurut kepercayaan Ahlul Bait, ada 3 hari Allah itu. Satu yaumul qiyamah, ketika semua dibangkitkan semua, tidak ada la yughadiru ahadan, tidak ada yang ditinggalkan. Dan yang kedua ada dan satu lagi adalah hari ketika datang Sahibuz Zaman, dan mereka yang pernah berbuat zolim itu akan dibangkitkan kembali, dan imam menegakkan keadilan atau al-intiqam.
dari min a'daihim, dari musuhnya. Nah, jadi orang yang sudah meninggal dihidupkan kembali. Nanti mungkin setelah jeda sebentar kita akan membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang kisah dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah mati pada umat-umat terdahulu. Jadi sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah pernah terjadi semacam roj'ah itu? Nah, kalau roj'ah itu artinya hidup kembali setelah mati. Kemudian dia mati lagi yang biasa. Tapi ada beberapa peristiwa diceritakan oleh Al-Quran tentang orang yang hidup kembali setelah mati. Nanti kita bacakan sesudah ini. Kalau ada pertanyaan, saya pertanyaan pertama dari Palembang, Ustaz. Pak Rahmat. Mama Rahmat. Apakah semua yang merasa mencintai Ahlul Bait Nabi layak bertemu Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif? Ya. Tadi kalau betul-betul cintanya, cinta yang tulus, bukan cinta pengakuan saja, insya Allah. Itu kan mahdu iman dan mahdu kufrin. Benar ini bacanya mahdu iman atau mahdu mu'min? Kalau di sini mahdu kufrin mahd, jadi dua kali mahd. Jadi orang-orang betul-betul beriman, insya Allah akan dihimpunkan pada hari kiamat. Sebelum ada lagi Dari Jawa Tengah, Ustaz. Oke. Jepara. Apakah rojaah pernah terjadi pada zaman Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para imam alaihissalam sebelum Imam Mahdi? Matur suwun. Yang pertama, kalau dasarnya Al-Quran, kita menemukan bahwa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi orang yang dihidupkan kembali. Juga terjadi kepada para nabi. Misalnya seperti nanti akan kita bacakan ayat-ayatnya dan ceritanya pada waktu yang akan datang. Tapi yang dihidupkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya belum mengetahuinya. Seorang yang sudah meninggal kemudian dihidupkan kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, saya terpaksa mengutip ini. Orang-orang yang mengikuti tarekat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani biasanya pada setiap malam Jumat mereka membaca manaqib riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani, dan diantaranya katanya pada waktu di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani berdebat orang Kristen dan orang Islam, orang Nasrani dengan orang Islam. Orang Nasrani membanggakan nabinya karena dia bisa menghidupkan yang mati, karena Nabi bisa menghidupkan yang mati. Terus katanya, tapi tidak ada riwayat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan orang yang mati. Dilaporkanlah itu. Jadi orang Islam kalah nih membanggakan nabinya dan lapor kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan beliau datangi. Lalu gimana katanya Nabi Isa menghidupkan yang mati? Nabi Isa mengatakannya begini, qum biidznillah, bangunlah dengan izin Allah, hidup kembali dengan izin Allah, dan kemudian yang mati itu hidup. Di dalam Alkitab memang ada peristiwa itu, di perjanjian baru. Terus kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aku ini hanya pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengarkan gitu. Lalu qum biidzni, gitu. Bangunlah dengan izinku, dan bangun itu orang mati. Itu dari muridnya aja udah segitu. Tapi mungkin ini bisa jadi dalil bahwa ada orang juga yang dibangkitkan dari matinya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani.
Cuma maaf dengan segala penghormatan saya kepada pengikut tarekat, saya tidak mempercayai riwayat ini. Apalagi kalau disebutkan bahwa Kangjeng Syekh itu Abdul Qadir Jailani itu mengucapkannya kum biidni, sementara Nabi Isa menunjukkan ketawaduannya kum biidnillah. Sekali lagi mohon maaf, mungkin hanya ada perbedaan pendapat aja di antara kita. Terus Satu lagi Ustaz, dua pertanyaan dari satu orang. Apakah rojaah sama dengan reinkarnasi? Dan yang kedua, jika imam zaman digaibkan, artinya beliau berada atau hidup bersama dengan kita, apakah beliau juga berkeluarga dan hidup seperti manusia biasa yang lainnya? mungkin penanya itu maaf datang agak terlambat. Karena kita memulai dengan menjelaskan apa itu reinkarnasi dan apa itu rojaah. Tapi untuk beliau mungkin saya sebutkan rojaah bukan reinkarnasi. Reinkarnasi adalah kedatangan kembali orang yang sudah mati menjadi makhluk yang baru. Bisa masuk ke dalam diri manusia lagi atau dia bisa berubah menjadi binatang, tergantung amal-amalnya sebelum dia mati. Itu reinkarnasi. Kalau rojaah ialah kembali, dihidupkannya kembali orang yang sudah mati, dalam kebaikan atau dalam keburukan. Dan peristiwa rojaah itu hanya sekali terjadi, yaitu pada waktu kedatangan Sohibuz Zaman. Kalau rojaah yang dimaksud belakangan ini. Tapi sebelumnya ada dalil-dalil Al-Quran yang menyatakan umat-umat terdahulu juga pernah dibangkitkan. Nanti kita akan masuk kepada riwayat-riwayat itu. Terus pertanyaan yang keduanya itu apa? Oh, apakah imam itu berada di mana? Nanti mungkin di ujung saya akan bercerita tentang konsep yang sekarang menjadi perbincangan di kalangan para ilmuwan. Mudah-mudahan saya bisa memahamkan saudara kepada alam ini, karena saya sendiri tidak begitu paham. Artinya harus ada latar belakang fisika yang cukup kuat dari saudara, juga latar belakang astrofisika sekarang ini mengenai alam semesta. Jadi beliau berada di alam lain, atau secara sederhana sebelum sampai ke situ, kita sekarang ini hidup dalam berbagai alam sekaligus. Karena itu Al-Quran menyebutkannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berada di dalam berbagai alam. Alam semesta itu bukan universe, bukan satu alam. Alam semesta ini adalah multiverse. Alam semesta itu banyak. Ada yang disebut alam yang sejajar dengan kita, ada alam yang bubble universe. Tapi nanti kita akan ceritakan. Tapi bahwa Imam Mahdi berada di alam yang mana, saya tidak tahu. Dan saya tidak bisa jawab. Apakah Imam Mahdi juga berkeluarga dan beranak pinak? Saya juga tidak tahu. Mungkin satu saat kalau giliran Ustaz Miftah, saya mintakan menjelaskan kehidupan Sohibuz Zaman. Dan kita tidak dipaksa untuk mencari-cari bagaimana kehidupan Imam Mahdi di alam sana. Yang harus kita pikirkan, apakah kita siap mendatangi kedatangan beliau. Oke, ada lagi yang lain? Lanjut, belum Lanjut, ya. Ya. Tadi kita sampai kepada dalil-dalil sekarang. Ada pertama dalil-dalil tentang rojaah. Tadi yang pertama kan Allah himpunkan mereka setiap kelompok min kulli ummatin faujan. Itu ayat yang pertama. Tapi ini ayat-ayat berikut ini yang rada
yang cukup terkenal juga, terutama untuk para pejuang dan pencinta Sohibul Zaman, menjadi impian kita semua. Dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Surat An-Nur ayat 55. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh. Sungguh ia akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi, sebagaimana Allah angkat khalifah orang-orang sebelum mereka. Ini terjemahan saya mungkin ada mirip-mirip HTI. Allah menjanjikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal saleh untuk dijadikan penguasa di muka bumi ini, sebagaimana Allah telah jadikan penguasa sebelum mereka. Dan Allah akan teguhkan agama mereka yang ia ridhoi buat mereka. Dan Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan rasa tentram. Mereka beribadah kepada kami dan tidak musyrik kepadaku sedikit pun. Dan peristiwa ini, peristiwa bahwa bumi akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh, bahwa Allah nanti akan memberikan kekuasaan di bumi ini kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, adalah saat ketika kedatangan Sohibus Zaman. Pada saat itulah orang-orang saleh menjadi penguasa daulatan karimatan tu'izzu bihal Islam wa ahlah wa tudhillu bihan nifaqa wa ahlah. Itu yang disebutkan di dalam doa kita. Kita rindukan ini, janji Allah ini, bahwa dunia akan diperintah oleh penguasa-penguasa yang adil, yang beriman dan beramal saleh. Dan kata ini penulis buku ini, wahada innama yakunu idza raja'u ila dunya. Itu terjadi ketika mereka kembali lagi ke dunia ini. Dan surat Al-Qasas, surat wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami bermaksud untuk memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang ditindas di muka bumi ini. Kami akan jadikan mereka imam, menjadikan mereka pemimpin, dan kami jadikan pewaris bumi ini. Kemudian dalam surat Qasas ayat 85, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya orang-orang yang telah mewajibkan atas kamu Al-Quran akan mengembalikan kamu lagi ke tempat kembali, ke satu tempat kembali. Dalam penafsiran ini, lama ini fir raja'ah ila dunia, yaitu dalam kembali ke dunia ini. Kita akan dengan cepat ini menyebutkan beberapa peristiwa di zaman lalu yang diceritakan oleh Al-Quran. Udah setengah satu, jadi harusnya sudah kita akhiri ini. Jadi kita belum nyambung, tapi dengan cepat aja saya menceritakan riwayat-riwayat ini, kisah ini, dan saya hanya mengambil satu saja, yaitu kisah yang diceritakan Al-Quran tentang ribuan orang yang meninggalkan kampung halamannya karena diserang oleh wabah penyakit. Kemudian mereka kabur meninggalkannya, mereka meninggalkan kematian karena penyakit,
tapi kemudian Allah matikan lagi di tengah perjalanan mereka, dan setelah itu Allah hidupkan kembali. Ini mungkin satu dari antara 10 peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran, tapi karena waktu kita hanya menceritakan ini saja, yaitu surat Al-Baqarah ayat 243. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul mauti faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Itu betulnya surat Al-Baqarah ayat 243. Tidakkah kamu lihat orang yang rame-rame meninggalkan kampung mereka? Mereka berjumlah ribuan karena takut kematian. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Sesungguhnya Allah adalah pemilik karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Hadis di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan, antara lain ini sudah bisa lihat di dalam tafsir Al-Fakhr Razi, tafsir Ahlus Sunnah, kitabnya Mafatihul Ghaib, juz kedua, halaman 287. Jadi katanya mereka berjumlah 30 ribuan, dan ketika mereka kemudian mayat-mayatnya bergelimpangan di padang pasir itu dan berubah menjadi kumpulan tulang-tulang yang berserakan. Dalam surat Yasin itu disebut romim, apa? Siapa yang apa? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Romimnya mana? Itu wahia romim. Oh gitu ya. Siapakah yang menghidupkan kembali padahal itu sudah menjadi tulang belulang? Ini Wadraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil izama wa hiya romim. Siapakah yang menghidupkan tulang belulang itu setelah dia menjadi yang berserakan? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awal. Katakanlah yang menghidupkannya adalah dia yang menghidupkan pertama kalinya, wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia mengetahui apa yang diciptakannya atau untuk setiap ciptaannya. Jadi ceritanya ini ada ribuan orang karena kena wabah, terus sebagian melarikan diri di padang pasir menghindari kematian, tapi kemudian Allah matikan mereka dan menjadi tulang belulang. Dan satu saat lewatlah famarro bihim nabiyyun yuqalu lahu Hizqil. Lalu datanglah seorang nabi dari Bani Israel yang bernama Hizqil. Falamma ra'ahum waqafa alaihim. Ketika dia melihat tulang belulang ini berserakan, dia merenung bagaimana Tuhan menghidupkan mereka. Maka kemudian kita diperintahkanlah kepada Nabi itu, kullahu kaifa uhyihim, bagaimana aku hidupkan mereka. Katakan kepada mereka, kata nadi ayyatuhal izam inna allaha ya'muruka an tatajamma'i. Katakan kepada tulang belulang itu, kata, berkumpullah kalian, hei tulang belulang. Dan singkatnya cerita, kemudian dikumpulkanlah tulang belulang itu, kemudian Allah menutup tulang belulang itu dengan daging dan seterusnya, dan mereka menjadi hidup. Falam masoru ahya'an qamu wa kanu yaqulun subhanaka rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta. Jadi malu mereka kembali lagi ke negeri mereka setelah meninggal dunia dan menemukan wabah itu sudah berakhir, dan mereka lagi berada ketemu dengan orang-orang yang menjadi penyintas dari peristiwa wabah itu. Itu
satu aja karena waktu kita. Kemudian saya hanya ingin menceritakan tentang alam semesta yang banyak itu dengan mungkin tidak secara teknik yang meliputi menghimpun beberapa ilmu belakangan ini. Cuma sekarang saya ingin menegaskan bahwa banyak sekali yang tidak kita ketahui karena kekurangan alat-alat kita. Jadi ketika teleskop yang pertama dibikin pada awal abad ke-20, berubahlah pandangan kita tentang dunia. Jadi apa yang diceritakan oleh gereja dan sebagainya berubah sama sekali karena teleskop. Kemudian pada abad ke-20, pada permulaan abad ke-20 tadi, abad ke sebelumnya, abad 19, abad ke-20, diketemukanlah misalnya teleskop yang lebih terperinci dan kita melihat dunia lebih luas lagi. Dan yang terakhir yang sekarang menjadi perdebatan ilmuwan ialah adanya kehadiran macam-macam alam semesta. Mungkin di alam ini saya adalah seorang ustadz, di alam yang lain mungkin saya seorang ilmuwan, di alam lain mungkin saya seorang pengikut tarekat, di alam lain mungkin saya jadi pendekar silat. Saya masih tetap saya, tetapi dalam lingkungan yang berbeda-beda. Ada beberapa peristiwa yang sampai sekarang tidak bisa dipecahkan secara ilmiah, yaitu kehadiran orang dari alam lain yang moncor itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya kalau masuk lubang apa itu? Jadi masuk lubang tiba-tiba muncul di tempat lain. Moncor apa moncor? Moncor itu menyelusup masuk ke lubang ini. Ada gateways, misalnya ada pintu gerbang, tiba-tiba kita masuk ke alam yang lain. Atau orang dari alam itu masuk ke alam kita, mungkin dalam jarak beberapa detik. Karena alam kita ini ada alam yang paralel dengan kita, ada alam yang terbentuk sebagai bubbles dengan kehidupan tersendiri. Terlalu sulit untuk kita jelaskan, tapi dengan contoh mungkin kita jelas. Tiba-tiba ada orang yang menempuh perjalanan di padang pasir di Amerika, di mana biasanya diadakan rodeo di Amerika. Jadi dia menempuh padang pasir di malam hari dan tiba-tiba dia kejeblos masuk ke alam yang lain dengan jenis-jenis makhluk yang berbeda. Dia kemudian buru-buru balik dengan ketakutan dan akhirnya mobilnya tabrakan, jatuh, dan tabrakannya itu ternyata dia tidak tabrakan, dia masih berada di tempat dia tadi berbelok. Jadi dia masuk, saudara bisa baca beberapa buku dan yang ilmiah, misalnya Beyond Biocentrism, terus yang mungkin bercampurlah dengan fiksi, ada buku-buku lain. Tapi pada menarik daripada pokoknya di samping alam ini ada alam yang lain. Mungkin Sohibuz Zaman dalam hipotesis saya berada di salah satu alam yang paralel dengan kita. Dan beliau menunggu di situ, tapi beliau mungkin bisa bebas keluar masuk ke alam kita ini kepada para pecintanya, kepada mereka yang dengan penuh kerinduan mengucapkan Ya Mahdi Adrikni. Oke. Ada beberapa pertanyaan pendek, Sir. Oke. Apakah seorang yang berdosa lalu bertobat, Imam Mahdi masih berkenan memberi syafaat di yaumil akhir? Insya Allah, ya. Berikutnya, apakah fungsi rojaah pada masa sebelum Rasulullah dan pada masa mendatang? Sebelum Rasulullah mungkin hanya mengantarkan kita kepada keyakinan. Nanti dalam salah satu ayat juga ada orang yang dimatikan 100 tahun. Ada ayat yang tidak sempat kita mati. Seorang Nabi dimatikan 100 tahun ketika dia berusia 20 tahunan. Kemudian meninggal 100 tahun, kemudian dihidupkan kembali, dia kembali kepada keluarganya. Sehingga menjadi pertanyaan lucu di antara para santri yang mempelajari ini tentu, mungkin Ustaz Miftah sebagainya.
santri kita rasanya belum pernah muncul pertanyaan ini, yaitu siapakah di antara manusia yang usianya lebih muda dari anaknya. Gitu. Jadi, dan itu Nabi itu siapa? Jadi Nabi itu setelah dibangkitkan kembali, dia meninggal dalam usia 25 tahun. Dia dibangkitkan kembali, lalu kata Tuhan, lihat itu makanan kamu masih utuh, karena dia bawa tin, buah tin masih utuh. Walam yatasannah, itu ayat itu. Tapi lihat itu keledai kamu sekarang jadi tulang belulang. Jadi kemudian dihidupkan kembali. Setelah 100 tahun, balik lagi kepada keluarganya. Itu anaknya sudah, kebetulan anaknya berusia panjang. Jadi dia sudah 100 tahunan dan dia dihidupkan kembali dalam usia 25 tahun. Jadi lihat, yang tetap hidup itu ternyata, jadi itu satu-satunya kata manusia yang anaknya itu jauh lebih tua daripada bapaknya. Itu dalam peristiwa itu. Dan menurut teori multiverse itu sebetulnya menurut saya dia dibawa ke alam yang lain, ya. Dan karena perbedaan waktu, karena teori relativitas, mungkin di sananya cuma sehari atau 2 hari, tapi dalam teori relativitas di sini mungkin ratusan tahun. Kalau saudara pernah belajar mungkin fisika yang rada tinggi, ini bisa dibetulin oleh orang-orang. Saya sih cuma orang awam. Kalau saudara pergi dan naik dengan pesawat dengan kecepatan cahaya, lalu setiap 1 menit, 15 menit saudara kirim bel ke bumi, ke markas itu. Yang pertama 15 menit, gitu. Tapi yang kedua mungkin sekian puluh tahun. Tapi jadi di sananya tetap 15 menit, tapi di sininya 10 tahun, bisa 100 tahun. Ya. Nah itu makanya terjadi mungkin 100 tahun. Sementara dalam usia dia masih tetap 25 tahun. Wallahu alam. Ya. Terus? Ya, apakah al-maksumin yang dizalimi, yaitu misalnya Rasulullah hingga Imam Hasan al-Askari yang diracun dan dibunuh akan mengalami rojaah juga? Iya, ya, semua. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, karena laroduka katanya. Seperti dalam kata ayat Al-Quran, laraduka, dan ia akan mengembalikan kamu. Itu dalam ayat tadi. Terakhir, Ustaz, bagaimana kita bisa memastikan nanti bahwa Imam Mahdi yang hadir itu benar-benar Imam Mahdi, bukan yang palsu, dan bagaimana cara kita berayat kepada beliau secara benar? Sebagaimana ia turunkan Al-Quran dengan bahasa yang jelas, ia akan datangkan juga Sohibul Zaman dengan tanda-tanda yang sangat jelas. Tetapi yang mencokkan kita, katanya, ialah bahwa beliau datang dengan tanda-tanda yang sangat jelas, tapi orang tetap menolaknya. Dan katanya itu menjadi perbincangan malah di kalangan orang-orang Irak. Karena ada hadis bahwa nanti orang-orang Irak tidak mengakui Sohibul Zaman. Mereka menolaknya. Jadi betapapun jelasnya maknanya, kalau orang mau menolak tetap aja bisa menolak. Ya. Terakhir, Ustaz, apakah ampunan Tuhan hanya bisa didapatkan melalui syafaat? Ada banyak jalan untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya melalui syafaat, tetapi dalam Al-Quran misalnya dengan jihad, Allah akan ampuni dosa-dosa kamu, yaghfir lakum dzunubakum. Dengan istighfar banyak, tetapi betapapun banyaknya cara kita untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang rendah hati akan berkata bahwa dosa-dosa kita terlalu besar, dan hanya melalui kasih sayang Allah dosa-dosa kita diampuni. Seperti dalam bacaan pada waktu pada sholat, Allahumma inna maghfirataka
arja min amali wa inna rahmataka awsau min dhanbi. Ya Allah, kasih sayangmu lebih besar dari dosa-dosaku. Rahmataka min dhanbi wa in Allahumma in kana dhanbi azima fa'afuka a'dhamu min dhanbi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak farahmatuka ahlunan tablughani wa tas'ani li'annaha wasi'at kulla syai. Ya Allah, kalau dosa-dosaku besar, lebih besar lagi ampunanmu. Allahumma, kalau aku tidak layak untuk menerima ampunanmu, maka kasih sayangmu lebih layak untuk meliputiku, karena kasih sayangmu meliputi segala sesuatu. Nah, di antara kasih sayang Allah ialah syafaat para nabi, para maksumin. Itu adalah kasih sayang Allah. Tentu kita tidak bisa mengatakan tanpa syafaat kita tidak mendapat ampunan Allah. Al-Quran mengatakan kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi betapapun besarnya dosa kita, betapapun besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapat pengampunan melalui berbagai cara. Jadi Allah memberikan ampunannya antara lain melalui syafaat para maksumin, tapi tidak satu-satunya. Oke. Pertanyaan paling terakhir, Ustaz. Apa? Apakah tanda-tanda rojaah itu yang bisa kita ketahui? Mungkin nanti bisa tanyakan sama Ustaz Miftah pada kesempatan yang akan datang. Wa ma taufiqi. Sebelum itu, saya ingin mengakhiri dengan minta pertolongan Ustaz Miftah, karena ini malam nisfu Sya'ban, untuk bersama-sama membaca doa yang diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Kita akan baca, saya akan baca bahasa Arabnya, kita mungkin baca terjemahannya. Itu doa yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعجل فرجه. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منجزرة. أنت المدعو المهمات وأنت المفجع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نجل بنا ربنا ما قد تكدنا ثقله وألم بنا ما قد بهظنا حمله وبقدرتك أوردناه علينا وبسلطانك وجهته إلينا فلا مصدر لما أورد ولا صرف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لنا ربنا باب الفرج بتولك
واكسر عنا سلطان الهم بجوله وأنلنا حسن النظر فيما شكونا وأذقنا حلاوة صنع فيما سألنا وهب لنا من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لنا من عندك مخرجا وحيا ولا تصغلنا بالاهتمام أن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد أدقنا لما نجل بنا يا ربنا ذرعا وامتلأنا بحمل ما حدث علينا هما وأنت القادر على كشف ما منينا به ودفع ما وقعنا فيه فافعل بنا ذلك وإن لم نستوجبه منك يا ذا العرش العظيم. Ini doa tolak bala ketika menghadapi cobaan yang berat. Kita sekarang membacakan terjemahannya. Giliran saya ikut berdoa. Di depan biar dia ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hai Dia yang karenanya terurai ikatan kesulitan. Wahai Dia yang karenanya ditumpulkan mata pisau kekerasan. Wahai Dia yang darinya diperoleh jalan keluar menuju ketentraman, keselamatan. Karena kekuasaan-Mu, ya Allah, menjadi mudah segala kesukaran. Dengan anugerah-Mu, ya Allah, diperoleh wahana mencapai tujuan. Dengan kodrat-Mu berlaku segala ketentuan. Menurut iradat-Mu berlangsung segala kejadian. Karena kehendak-Mu, mereka mengikuti perintah-Mu tanpa firman-Mu. Dengan iradat-Mu, mereka menghindari ancaman-Mu tanpa larangan-Mu. Engkaulah yang diseru pada saat kesulitan. Engkaulah tempat berlindung pada waktu kemalangan. Tidak ada yang tertolak kecuali orang yang Kau tolak. Tidak ada kesulitan yang teratasi kecuali yang Kau atasi. Tuhanku, telah datang padaku beban yang menghimpitku. Telah menimpa aku pikulan yang memberatkanku. Melalui kodrat-Mu, Engkau mengirimkannya kepadaku. Melalui kekuasaan-Mu, Engkau menjatuhkannya kepadaku. Tidak ada yang dapat menolak apapun yang Kau kirimkan. Tidak ada yang dapat memalingkan apapun yang Kau hadapkan. Tidak ada yang dapat membuka apapun yang Kau tutupkan. Tidak ada yang dapat menutup apapun yang Kau bukakan. Tidak ada yang dapat memudahkan apapun yang Kau sulitkan. Tidak ada yang dapat menolong orang yang Kau tinggalkan. Ya Allah, sampaikan salam salawat pada baginda Nabi Rasulullah dan keluarganya yang suci. Bukakan bagiku ya Rabbi pintu keselamatan dengan karunia-Mu. Patahkan penguasa kesusahan dengan kekuatan-Mu. Limpahkan kepadaku keindahan memandang apa yang kuadukan kepadamu. Berikan kepadaku manisnya memperoleh apa yang kuminta darimu. Curahkan kepadaku dari sisi-Mu kasih sayang dan penyelesaian yang seindah-indahnya. Jadikan bagiku dari sisi-Mu jalan keluar yang secepat-cepatnya. Jangan palingkan aku karena kecemasan dari menjalankan kewajiban-Mu dan melaksanakan sunnah. Sudah sempit ya Tuhanku kemampuanku karena apa yang telah menimpaku. Sudah penuh kecemasanku karena apa yang terjadi padaku. Engkau berkuasa untuk menghilangkan apa yang menimpa diriku dan menolakkan apa yang jatuh padaku.
Lakukan semua itu untukku, walaupun aku tidak layak menerimanya dari sisimu. Ya Dzal Arsyil Azim, wahai pemilik arasy yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Doa Farad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma kun li walika hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala alihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tawwa wa tumatti'ahu fiha qawila birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin ila hadratin nabiy mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida wasilatina Fatimah Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami' ahli baitin nubuwah wa ma'linir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa khusil lahum minhum aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ahibba'ana wa aqriba'ana wa dhurriyyatina wa jami'al wajibatil huquqi alaina la siyama minhum asatidatina wa asatidati asatidatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa jami'i syuyukhil islam wa ibadir rahman wa jami'i marajina lidha wa ulama'ina al-kiram syu'ila lil-hadiniyya hadiyatan lahum. Al-Fatihatu tasbikuha salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya aturkan terima kasih kepada saudara-saudara yang berkenan bersama kami bergabung dalam peringatan Nisfu Sya'ban. Terakhir karena Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya menyampaikan kepada kita bahwa seluruh doa, seluruh permohonan ampunan kita, seluruh penyampaian hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kalau kecuali orang-orang yang memelihara permusuhan. Maka saya ingin menggunakan kesempatan pada malam Nisfu Sya'ban ini, pada pertengahan malam, dengan memohonkan maaf kepada saudara-saudara. Isfahu lana yasfahillahu lakum. Maafkanlah kami semua para penyelenggara acara ini sekarang. Saya dan sekeluarga, kemudian Ijabiyun, dan terutama seluruh orang yang terlibat dalam acara ini. Maafkan kalau kami berbuat kesalahan atau perilaku kami yang tidak begitu berkenan pada hati saudara-saudara. Teriring permohonan doa bagi seluruh bangsa ini, mudah-mudahan kiranya di pertengahan malam Nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Allahumma rfa'anna al-waba wal bala. Ya Allah,
angkat dari kami bala dan wabah biquwwatika fa inna la haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.